Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui seluruh umat. Adapun program Taksu ini merupakan program dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Timur bersama dengan penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Bapak Igede Mustika SAG MSI. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Beliau ini merupakan ketua dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Umat Sudharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang menyame braya. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Pak Gede, Ya. membahas mengenai menyame braya ini, sebenarnya apa sih itu menyame braya dalam kehidupan bermasyarakat, Pak Gede? Ya, Silahkan. terima kasih pertanyaan yang bagus. Begini Dede dan umat Sudharma dimanapun berada, menyame braya itu kita ambil dari kata dasar nyame dan braya. Nyame itu artinya saudara yang ada hubungannya dengan darah dan kekerabatan. Misalnya saudara kandung, misan, mindon, kalau orang bilang itu sepupu gitu ya. Artinya kita masih ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Sedangkan braya adalah bermakna di mana kita tinggal bermasyarakat. Masyarakat. Ya, komunitas kita di mana, kemudian bagaimana pergaulan kita dengan tetangga. Itu namanya menyame braya. Nah, dalam konteks menyame braya bagi kita dalam umat Hindu atau masyarakat Bali, bahwa kalau kita sudah menyame braya ini berarti kita tidak mengenal lagi saya saudara kandung dengan dia, dia bersaudara dengan dia. Tidak, artinya kita sudah sosial kehidupan kita sudah berbaur. Tidak lagi memandang ini siapa, atau kasta atau wangsanya ini lebih tinggi dari saya. Tetapi kita menghormati kedudukan mereka itu sebagai apa, kemudian apakah dia orang tua, jabatannya apa, kemudian pekerjaannya apa. Kita menghormati mereka bukan semata-mata karena kita tidak mengenal istilah tidak menyame braya, tapi karena kita menyame braya, kita harus menghormati, melihat di mana mereka itu bekerja, bagaimana kehidupan kita sehari-hari supaya ada ketentraman, kenyamanan dan sosial kita bagus. Mungkin itu menyame braya seperti itu. Suksema Pak Gede atas Ya. penjelasannya yang cukup jelas nggih Ya. mengenai apa Menyame itu braya. menyame braya. Nah, selanjutnya Pak Gede, apakah menyame braya ini memiliki nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau misalnya ada, Ya sudah pasti. pasti. Nilai-nilai kehidupan dalam menyame braya di masyarakat itu bisa menimbulkan solidaritas yang tinggi. Kemudian komunikasi kita, kebersamaan, tanggung jawab. Dalam hal ini bisa kita, yang paling penting adalah menumbuhkan kebersamaan di antara komunitas di mana kita hidup. Misalnya gotong royong. Iya, gotong royong. Kalau tidak ada kedekatan sosial menyame braya, mungkin ya orang lain tidak mau bergotong royong. Apalagi ngayah misalnya di pura, di Banjar. Nah, ikatan menyame braya inilah membuat sebuah komunitas itu menjadi bersama. Apalagi misalnya ada duka. Ya. Orang itu pasti ngayah di tempat orang duka. Selain dia ikatan karena mebanjar, karena meadat, juga ikatan karena menyame braya dengan braya. tetangga. Bukan karena seperti yang Tiang jelaskan ada hubungan darah itu saja, tetapi hubungan kekerabatan sosial di masyarakat inilah yang menyebabkan kita harus bisa, artinya menyatukan diri kepada orang-orang di lingkungan. Nilai-nilai lain bahwa kehidupan sosial keagamaan kita juga menuntut supaya kita bagaimana bisa menempatkan diri kita di masyarakat dipandang sebagai makhluk yang mempunyai adab.
Karena kalau manusia tidak mempunyai adab atau etika, bagaimana kita bisa bergaul dengan orang lain? Bagaimana kita bisa bersama-sama ngayah, gotong royong di tempat-tempat umum? Karena sejatinya hidup ini membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, seluas-luasnya orang itu pasti harus membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Ya, misalnya kita hidup bertetangga, kita hidup sendiri tanpa keluarga, misalnya dengan istri saja. Kalau kita sakit, yang kita panggil pertama pasti tetangga. Ya, karena walaupun sekarang misalnya ada HP, misalnya keluarga jauh dipanggil, belum tentu datang duluan. Iya. Pasti tetangga yang datang duluan. Nah, inilah konsep menyame beraya ini tidak saja untuk lingkungan darah, untuk hubungan darah atau kekerabatan, tetapi bagaimana sosial kita dengan masyarakat lain, dengan tetangga lain ini bisa kita maksimalkan supaya begitu kita punya masalah maka tetanggalah yang kita butuhkan. Misalnya kita memang sih punya keluarga kaya di mana-mana gitu, tapi kalau jauh, apakah dia yang datang duluan? Tidak mungkin. Tapi yang datang adalah tetangga. Bagaimana menumbuh kembangkan kebersamaan ini dengan tetangga supaya konsep menyame beraya ini memiliki makna yang betul-betul kita pahami. Setidaknya bahwa konsep menyame beraya ini tidak memandang siapa diri kita, siapa mereka. Tidak memandang dia orang kaya, tidak memandang dia orang miskin. Jangan sampai kalau orang miskin kita tidak mau tolong. Atau misalnya kita merasa sangat miskin sekali, tidak mampu, tidak mau datang ke orang kaya. Karena malu gitu misalnya. Tetapi konsep menyame beraya inilah yang menyatukan kebersamaan supaya kita bisa bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain. Mungkin itu Dek Lili, mungkin pada kesempatan lain nanti bisa dijelaskan. Kalau dijelaskan panjang lebar, konsep menyame beraya itu tidak saja dari lingkungan kita, masyarakat dan lain sebagainya, luas sebenarnya. Iya. Mungkin itu. Iya. Terima kasih Pak Gede atas penjelasannya. Sangat jelas ya penjelasannya mengenai nilai-nilai dari menyame beraya, yaitu mempunyai solidaritas tinggi, kemudian tanggung jawab, kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Jangan lupa juga begini, karena kita dituntut dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan tatuam asi. Tatuam asi. Ya. Misalnya artinya kita tanda kutipkan saya adalah kamu, kamu adalah saya, berarti dalam konsep ini itu sudah menyame beraya luar biasa itu. Ya. Iya. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Gede dapat menjadi acuan umat Sedharma dalam memperoleh informasi-informasi mengenai Dharma. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Santi.